Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Nurdin Hamzah, Fakultas Fisipol. Kali ini saya akan menjabarkan tentang analisa kebijakan publik. Nah, apapun analisa kebijakan publik itu, mari kita sama-sama saksikan video ini. Dan jangan lupa kalian wajib daftar Universitas Nurdin Hamzah, karena Universitas Nurdin Hamzah termasuk universitas yang terbaik di Jambi. Oke, langsung saja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan hasil share saya terkait kebijakan publik. Kali ini saya dapat di Google materi kebijakan publik di website Slide Player. Oke, kita sama-sama menyaksikan pengertian kebijakan publik. Aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh keluarga. Setiap pelanggaran diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan, dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Kebijakan pertanian. Kebijakan publik di bidang pertanian mempengaruhi kehidupan kesejahteraan semua orang. Reaksi orang terhadap suatu kebijakan berbeda-beda tergantung keadaan masing-masing dan dampak kebijakan tersebut terhadap pendapatan, kekayaan, dan kepentingan lainnya. Tugas kebijakan pertanian sebagai ilmu menganalisis berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan pertanian. Manfaat mempelajari kebijakan pertanian memperluas wawasan dan analisis. Memikirkan pilihan kebijakan, memahami pihak yang memperoleh manfaat, memahami paham yang mendasari kebijakan. Tujuan meningkatkan kesejahteraan petani. Indikator utama pendapatan per kapita petani tahun 2014 sebesar 7,93 juta per tahun. Rata-rata laju peningkatan pendapatan per kapita 11,10%. Strategi mencapai tujuan: revitalisasi lahan, revitalisasi pembenihan dan pembibitan, revitalisasi infrastruktur dan sarana, revitalisasi SDM, revitalisasi pembiayaan petani, revitalisasi kelembagaan petani, revitalisasi ekonomi. Dukungan utama investasi pemerintah dan swasta di bidang pertanian, hubungan kementerian atau lembaga lain yang berpihak ke petani. Rencana aksi: meningkatkan harga pembelian pemerintah terutama untuk komoditas padi. Lakukan proteksi terhadap serbuan impor hasil-hasil pertanian dengan komponen tarif maupun non-tarif. Pengembangan desa mandiri pangan untuk memberdayakan ketahanan pangan masyarakat di daerah. Mengembangkan kelembagaan distribusi pangan masyarakat dan lumbung pangan. Memberdayakan pekarangan atau kebun sebagai lumbung hidup rumah tangga petani. Yang keenam, pemberian subsidi input pupuk dan benih. Melakukan upaya untuk kemungkinan pemberian keringanan pajak untuk barang-barang modal pertanian. Melakukan upaya kemudahan kredit. Memberi bantuan sosial kepada petani yang mengalami bencana atau gangguan produksi. Pengembangan infrastruktur yang dilakukan secara padat karya. Mengembangkan berbagai aktivitas off-farm yang mampu membangkitkan penghasilan petani. Kebutuhan terhadap kebijakan publik. Manusia sebagai individu dan masyarakat selalu dihadapkan pada lebih dari satu pilihan. Manusia sebagai bagian dari masyarakat menghadapi pilihan antara kebebasan dan kekuasaan, antara kemerdekaan dan pengaturan. Masalah campur tangan pemerintah dalam ekonomi klasik: efisiensi ekonomi maksimum jika pasar persaingan sempurna, keseimbangan digerakkan oleh tangan yang